Hai Direkta, kembali lagi bersama aku Livia Ririn. Hari ini kita akan mulai tentir kita dengan pertemuan pertama praktek audit. Nah, jadi di pertemuan pertama ini kita akan overview dulu terkait dengan audit atas laporan keuangan sektor komersial. Jadi ini review tentang semester sebelumnya. Oke. Nah, di sini tuh kita akan melihat kembali ya bagaimana dasar-dasar dari audit itu supaya kita punya pemahaman dasarnya dulu karena nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan melakukan praktek terhadap audit itu. Jadi kita harus punya pemahaman dasarnya terlebih dahulu. Nah, audit atas laporan keuangan ini punya tujuannya adalah memberikan opini mengenai kesesuaian antara laporan keuangan atau informasi yang disediakan oleh manajemen dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia ya. Nah, opini ini nantinya bisa dipakai oleh pihak manajemen atau pihak klien atau suatu perusahaan untuk melabeli laporan keuangannya, istilahnya melabeli ya, bahwa eh, laporan keuangan yang telah saya sajikan gitu misalnya. Ini adalah laporan keuangan yang sudah sudah ini wajar penyajiannya sudah sesuai dengan peristiwa ekonomi yang terjadi gitu. Jadi opini auditor ini diperlukan untuk hal tersebut. Nah, jenis opini itu ada dua ya, ada yang tanpa modifikasian dan ada yang modifikasian. Yang tanpa modifikasian ini adalah opini di mana auditor menyatakan bahwa laporan keuangan yang disajikan itu WTP atau wajar tanpa pengecualian. Ini terjadi kapan? Kapan auditor menyatakan bahwa laporan keuangan ini wajar tanpa pengecualian? Itu adalah ketika auditor sudah memperoleh bukti yang tepat, bukti yang cukup, lalu kemudian dia tidak melihat ada salah saji yang material di dalamnya. Nah, dari situ akan lalu auditor akhirnya akan menyimpulkan, oh laporan keuangan ini sudah disajikan secara wajar tanpa pengecualian. Tapi di opini tanpa modifikasi ini sebenarnya ada lagi opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Nah, itu apa? Ketika itu adalah kondisi yang sama dengan WTP, tapi auditor punya pandangan bahwa ada satu poin atau ada satu situasi yang harusnya di-highlight oleh perusahaan supaya para pengguna laporan keuangan ketika membaca laporan keuangan, oh langsung fokus ke highlight itu gitu. Itu adalah bagian yang bagi auditor penting untuk disajikan sebenarnya. Tapi tetap saja bagian ini tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Jadi tidak ada tidak membuat laporan keuangan tersebut kemudian menjadi tidak wajar, tidak. Tapi laporan keuangannya tetap dirotasikan sebagai laporan keuangan yang disajikan secara wajar. Nah, jenis opini yang kedua itu adalah jenis opini yang dengan modifikasian. Ada tiga jenis opini ini. Yang pertama, opini yang wajar tapi dengan pengecualian atau qualified opinion. Di sini, auditor itu sudah punya bukti yang cukup, bukti yang tepat. Nah, lalu kemudian auditor menemukan, oh ada salah saji yang material di dalamnya. Namun, salah saji ini tidak pervasif. Artinya, tidak pervasif itu apa? Tidak pervasif itu adalah tidak merembet gitu. Jadi salah sajinya, oh hanya di bagian itu saja. Misalnya terjadi error gitu, kekeliruan menuliskan saldo, tapi di pencatatan yang bulan-bulan selanjutnya, oh ternyata udah benar. Jadi akhirnya laporan keuangannya ya tetap 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 benar gitu, tetap wajar, tetap sesuai. Tapi di satu bagian itu saja yang ada error. Nah, itu adalah wajar dengan pengecualian. Pengecualian di bagian situ, di bagian yang ada kesalahan atau ada salah sajinya. Nah, lalu yang kedua ada opini tidak wajar atau adverse. Nah, kapan auditor mengeluarkan opini ini? Itu adalah ketika dia sudah dipastikan dia punya bukti yang cukup, bukti yang tepat, bukti yang relevan, lalu dia menemukan bahwa ada salah saji yang material dan salah saji ini bersifat pervasif. Jadi kebalikan dari yang di atas tadi ya.
Nah, dia bersifatnya pervasif. Pervasif berarti dia, mempengaruhi kesalahan ini merembet gitu ke belakang-belakang. Jadi misalnya ada kesalahan pencatatan di awal, pencatatan di belakang akhirnya, salah terus dan akhirnya sampai ke laporan keuangannya salah gitu. Jadi ini adalah, apa, opini yang, tidak wajar, opini yang diberikan auditor itu tidak wajar terhadap laporan keuangan. Ada juga opini di mana auditor memutuskan untuk tidak menyatakan pendapat atau disclaimer. Nah, auditor ini kapan auditor tidak menyatakan pendapat, itu adalah ketika auditor tidak memperoleh cukup bukti, untuk dia nantinya menarik kesimpulan sebagai dasar opininya. Ini bisa aja terjadi ketika memang, pihak manajemen, mungkin saja ada yang menutup-nutupi atau kemudian dia meminta konfirmasi dari pihak eksternal, tapi ternyata konfirmasinya tidak dibalas dan lain sebagainya. Intinya adalah dia tidak punya bukti yang kuat untuk kemudian bisa menarik suatu basis opini. Jadi lebih baik bagi seorang auditor adalah dia tidak menyatakan pendapat sama sekali. Nah, contohnya itu di soal apa, soal UAS kemarin kita ada itu peristiwa di mana suatu perusahaan itu dia inventorinya terbakar nih, persediaannya jadi habis, sebagian besar persediaannya habis. Nah, ketika, terjadi masalah seperti ini, maka bukti fisiknya otomatis akan hilang kan, karena terbakar habis gitu. Bukti fisik dari persediaan hilang, maka bukti-buktinya tidak dapat terkumpul dengan baik. Nah, jadilah ini adalah suatu keadaan di mana auditor tidak bisa memperoleh bukti yang cukup dan tepat. Jadi auditor lebih baik untuk, disclaimer saja, artinya dia tidak tidak menyatakan pendapat, daripada dia kemudian membuat pernyataan, tidak wajar atau dia mewajarkan tapi juga tidak bisa gitu menemukan bukti yang cukup. Lalu lanjut, ini asersi manajemen dalam laporan keuangan. Jadi ada 3 bagian ya, ada asersi terkait transaksi dan peristiwa, lalu ada saldo akun, lalu ada penyajian dan pengungkapan. Nah, kalau transaksi dan peristiwa itu ada asersi keterjadian, ada kelengkapan, ada akurasi, bisa batas atau cut off, ada klasifikasi. Kalau saldo ini ada eksistensi, hak dan kewajiban, completeness, penilaian dan alokasi. Lalu, kalau penyajian dan pengungkapan itu ada terkait dengan keterjadian, kemudian, hak dan kewajiban, lalu ada kelengkapan, lalu ada klasifikasi, dan keterpahaman, lalu ada akurasi dan penilaian. Nah, kita lihat lebih detail. Nah, ini terkait dengan tujuan audit untuk tiap asersi. Nah, teman-teman itu wajib Wajib, aku sarankan untuk, paham ya terkait dengan asersi-asersi ini apa bedanya antar asersi. Nah ini, contohnya ini, ada asersi occurrence occurrence atau keterjadian ya. Jadi, specific sales transaction-nya misalnya, sales yang dicatat atau penjualan yang dicatat itu, bahwa penjualan yang dicatat itu sudah benar untuk pengiriman kepada seorang atau suatu pelanggan, customer yang, dia itu non fiktif. Dia berarti benar-benar ada, bukan, apa, sales ini dicatat tapi ternyata dikirimkan kepada pelanggan fiktif. Nah, jadi occurrence keterjadian ini tujuannya tujuan dari pembuktian asersi keterjadian ini adalah memastikan bahwa memang pencatatan yang dicatat dalam laporan keuangan, manajemen perusahaan itu memang adalah pencatatan yang, benar-benar ada gitu, jadi tidak dibuat-buat untuk suatu customer yang fiktif. Nah, selanjutnya ini untuk asersi completeness atau kelengkapan, misalnya ini, ada transaksi penjualan yang telah dicatat. Jadi komplit artinya sudah lengkap. Jadi semua transaksi penjualan itu tentu harus dicatat. Lalu tujuannya adalah semua pengungkapan penjualan yang disyaratkan oleh, GAAP itu sudah termasuk dalam laporan keuangan. GAAP ini apa? Itu adalah Generally Accepted Accounting Principles ya. Jadi, apa, aturan aturan akuntansi lah intinya. Berarti semua
pengungkapan penjualan itu sudah sesuai sama aturan ini gitu. Nah, terus terkait dengan, asersi yang selanjutnya ini asersi akurasi, itu, tujuannya adalah kita mau membuktikan bahwa penjualan yang dicatat yang dicatat itu adalah untuk jumlah barang yang benar-benar dikirim, ditagih, dan dicatat. Jadi yang kita catat itu memang benar-benar sesuai sama apa yang kita kirim, apa yang kita tagih gitu. Makanya keakuratannya. Lalu, selanjutnya juga mau mencapai tujuan di mana kita membuktikan pengungkapan terkait penjualan dalam, footnotes atau catatan kaki telah diukur dan disajikan, secara akurat. Lalu, ini kalau posting and summarization atau posting dan simpulan atau ringkasan, ini kita, bertujuan untuk, membuktikan transaksi penjualan itu dimasukkan dengan benar dalam file induk atau master file, dan kemudian disimpulkan secara, korek atau benar gitu. Jadi posting ini benar-benar diposting ke master file gitu. Akuratnya tuh seperti itu. Lalu nah ini lanjut classification, asersi klasifikasi. Kita itu mau, membuktikan bahwa transaksi penjualan itu sudah diklasifikasikan secara properly atau secara tepat gitu. Lalu ada cut off, ini terkait dengan pisah batas ya, cut off itu pisah batas. Ini, terkait dengan timingnya. Jadi kita mau buktikan bahwa transaksi penjualan, sales transaction itu dicatat, benar-benar pada tanggal yang tepat, correct dates. Nah, selanjutnya ini, asersi existence. Ini adalah kita mau membuktikan, keberadaannya. Jadi, membuktikan semua persediaan yang tercatat itu sesuai dengan tanggal neraca. Jadi, jangan sampai ternyata yang disajikan di neraca itu adalah persediaan-persediaan atau, data-data dari tahun sebelumnya atau mungkin itu seharusnya sudah masuk di tahun selanjutnya. Jadi kita itu mau memastikan keberadaannya itu sudah tepat. Lalu, completeness, kelengkapan, ini kita mau buktikan bahwa semua persediaan yang ada itu telah dihitung dan dimasukkan dalam ringkasan, persediaan. Lalu bisa juga kita mau buktikan bahwa semua pengungkapan persediaan yang diisyaratkan dalam standar akuntansi, itu sudah termasuk dalam laporan keuangan. Jadi ini, sudah sesuai lah dengan standar akuntansi di Indonesia. Lalu, ini yang valuation and allocation, kita mau mengecek akurasinya seperti apa. Kita mau tahu apakah jumlah persediaan pada catatan perpetual klien itu sudah sesuai dengan barang yang ada secara fisik on hand ya, physically on hand. Lalu juga kita mau memastikan bahwa harga yang digunakan untuk menilai persediaan itu sudah benar secara material. Lalu juga bisa aja kita mau membuktikan bahwa, perpanjangan harga dikali dengan kuantitasnya itu sudah benar dengan detail yang ditambahkan, secara benar. Dan kita juga mau membuktikan bahwa pengungkapan, catatan kaki inventory itu diukur dan dijelaskan dengan tepat. Ya. Oke, lalu kalau cut off pisah batas yang mau kita tujuan asersi ini adalah memastikan bahwa pembelian pada akhir tahun itu sudah tepat. Jadi cut off itu di bagian akhir ya. Jadi biasanya di sini itu terjadi rawan fraud karena memang di bagian akhir tahun, nah itu biasanya, orang-orang karena dia masih transit kan, masih,
atau uangnya aja misalnya tuh di bank belum sampai di bank tujuan atau barangnya belum sampai di tempat klien misalnya. Nah, di sini biasanya rawan terjadi kesalahan yang salah saji lah. Lalu selanjutnya kita mau lihat sales cut off at year end is proper. Batas penjualan pada akhir tahun itu sudah tepat. Nah, untuk detail tie-in ini kita mau tahu apakah jumlah item persediaan itu sudah sesuai dengan apa yang disajikan dalam general ledger atau buku besar gitu. Lalu realizable value ini kita mau lihat apakah inventory itu sudah dicatat sesuai nilainya, di mana nilai NRV-nya itu mengalami penurunan atau tidak ya. Inventories have been written down where net realizable value is impaired. Inventory-nya itu kita catat nilainya menurun ketika net realizable-nya menurun ya. Lalu hak dan kewajiban, right and obligation, asersi ini punya tujuan company atau perusahaan itu punya hak atas semua inventory yang ada di dalam perusahaan. Bisa aja ternyata inventory yang ditampilkan atau dimasukkan dalam gudang itu inventory gadung misalnya, bukan inventory yang ternyata bukan milik perusahaan, ternyata cuman supaya kita percaya bahwa oh sudah sesuai antara pencatatan dengan bukti fisiknya. Nah, ini juga kita harus lihat apakah benar-benar itu secara hukum adalah milik dari perusahaan tersebut. Lalu inventories are not pledged. Jadi inventory ini tidak sedang dijadikan jaminan. Kita harus memastikan itu. Nah, ini yang terakhir ya. Lalu kita lihat lagi nih terkait dengan asersi occurrence and right and obligation. Nah, ini kita mau lihat bahwa semua pengungkapan yang disajikan itu sudah benar dan tepat dengan entitas gitu, relate to the entity. Nah, ini kelengkapan lagi, completeness. Kita mau tahu bahwa all of mandatory, semua pengungkapan wajib untuk persediaan telah diungkapkan seperti persediaan yang dijaminkan untuk utang atau liabilitas. Jadi kita lihat apakah ada yang dijaminkan dan kalaupun ada, kita lihat dia pengungkapannya seperti apa. Lalu ada classification and understandability. Ini kita mau tahu jumlah tercatat umumnya itu diklasifikasikan sebagai barang dagang, perlengkapan, bahan, barang dalam proses ya, work in progress, finished good atau barang jadi. Lalu klasifikasinya itu tergantung pada apa yang tepat untuk jumlah entitas dari setiap penurunan nilai persediaan yang diakui sebagai beban pada periode tersebut. Nah, biaya persediaan yang diakui ini sebagai beban adalah cost of goods sold atau biaya pokok persediaannya. Lalu yang terakhir ini adalah asersi akurasi and valuation. Kita mau memastikan bahwa jumlah yang tercatat pada setiap persediaan yang dicatat pada akhir itu pada nilai akhirnya agar dikurangi dengan biaya untuk menjual. Jadi benar-benar nilai yang sudah bersih. Oke. Nah, itu terkait dengan beberapa asersi audit. Nah, sekarang bukti audit. Bukti audit ini diperlukan oleh seorang auditor untuk memberikan opini. Jadi, basis dasar pemberian opini di mana auditor harus ya memberikan opini, dia harus punya basis atau dasar yang berupa bukti audit. Nah, jadi bukti audit ini adalah semua informasi yang digunakan dalam menarik kesimpulan. Ada bukti audit internal dan ada bukti audit eksternal. Bukti audit internal itu ya segala jenis bukti yang disediakan oleh perusahaan. Jadi misalnya data
data barang persediaan keluar masuk gitu, itu contoh bukti audit internal. Kalau bukti audit eksternal ini adalah segala bukti yang kita dapatkan dari luar perusahaan. Misalnya kita mau, mengkonfirmasi nilai piutang yang dicatat di buku catatan perusahaan, kita konfirmasi ke vendor, yang memberikan, barang berarti ya. Jadi kita lihat ke pihak-pihak yang ada di luar. Nah, bukti audit itu nantinya akan dituangkan ke dalam kertas kerja. Ada beberapa hal penting nih yang menjadi, dasar dalam pengumpulan audit. Yang pertama, kita lihat prosedur yang akan digunakan. Jadi, bukti audit itu dicari harus sesuai sama prosedur yang mau kita pakai. Lalu kedua, jumlah sampelnya. Nah, terkait dengan prosedur tadi, berarti jadi nanti kita juga bisa menentukan, oh jumlah sampelnya segini gitu. Misalnya pada perusahaan-perusahaan yang gede, misalnya Indofood gitu ya, pasti otomatis persediaan inventory-nya banyak dong. Kita nggak mungkin ngecek jumlah sampelnya satu-satu, karena itu akan memakan waktu, tenaga, dan biaya. Jadi kita bisa menentukan prosedur yang paling tepat. Oh kita prosedurnya ngambil pengambilan bukti secara acak aja gitu, secara acak dari, semuanya. Jadi semua sampel itu, ter apa sih, terwakili oleh, seluruh persediaan terwakili oleh jumlah-jumlah sampel yang kita ambil. Jadi tidak perlu semuanya, mungkin hanya beberapa persen saja. Nanti tergantung dengan, kebijakan auditornya lagi nanti. Lalu jumlah bukti yang akan dipilih, lalu kapan pengujian itu dilakukan.